Selamat pagi kakak-kakak peserta KMD PGSD UNS Surakarta. Salam Pramuka. Sebelum kita belajar tentang ragam pertemuan Pramuka Siaga, saya perkenalkan terlebih dahulu kakak. Nama saya Parjiono SPD. Bekerja di Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 6 Surakarta. Kakak-kakak yang berbahagia, marilah kita belajar tentang ragam pertemuan Pramuka Siaga. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu, siaga itu apa? Siaga itu siapa? Siaga adalah anggota muda gerakan Pramuka usia 7 sampai 10 tahun. Anak-anak siaga memiliki sifat unik yang beraneka ragam. Kepolosan, keingintahuan, senang berdendam atau menyanyi, agak manja, senang mengadu, dan sangat suka dipuji oleh orang lain. Di dalam kehidupan siaga, kakak-kakak masih berkisar di seputar keluarga sebagai pusat aktivitasnya. Maksudnya, semua kegiatan anak-anak siaga fokus kepada orang tua, aktivitas orang tua. Sebagai contohnya yang akan ditiru. Kakak-kakak yang berbahagia, di dalam semua kegiatan siaga yang tadi berfokus kepada keluarga, menganggap bahwa pembina Pramuka Siaga sebagai orang tuanya yang harus ditiru maupun dipatuhi segala perilaku. Oleh karena itu kakak, kami minta kepada kakak-kakak semua calon-calon pembina siaga, nanti jadilah pembina yang betul-betul bisa ditiru perilakunya oleh anak-anak siaga. Karena anak-anak siaga dalam perbuatan, dalam perilaku, dalam segala hal pasti meniru orang dewasa atau pembinanya, yaitu Pak C, Bu C, Yanda, Bunda. Kakak-kakak, di dalam pembinaan siaga kita harus mengenal 3 hal yang nanti dalam kegiatan kegiatan ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah barung. Barung adalah satuan terkecil siaga yang terdiri dari 6 sampai 10 orang untuk kegiatan berkelompok, untuk mengenal dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, atau mengenal sesama temannya. Yang kedua adalah perindukan. Satuan kecil di gugus depan sebagai tempat berhimpunnya siaga itu yang terdiri dari 3 sampai 4 barung yang ada di dalam satu gugus depannya. Yang ketiga adalah dewan siaga. Dewan siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak, yaitu melatih kepemimpinan, beranggotakan seluruh anggota perindukan. Mengapa kok diadakan dewan siaga? Karena anak-anak walaupun usianya masih kecil dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin pribadinya sendiri, supaya anak-anak itu betul-betul bisa percaya kepada dirinya sendiri dan bisa bertanggung jawab. Di dalam kegiatan siaga, kakak-kakak, adalah kegiatan yang mengembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Ini kalau kita buat garis besarnya adalah contoh utamanya adalah pembina itu sendiri. Karena pembina sebagai kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan. Baik jeleknya kegiatan di tangan pembina. Pembina harus kreativitas. Pembina siaga diperlukan kesabaran, pandai bercerita, nyanyi, energik, berbudi pekerti yang luhur. Karena semua itu akan ditiru oleh anak-anak siaga. Kakak-kakak peserta KMD PGSD UNS Surakarta, di dalam kegiatan siaga ini secara garis besar ada 2 kegiatan latihan rutin yang diselenggarakan. Yang pertama adalah tadi kegiatan latihan rutin yang diselenggarakan setiap 1 minggu sekali di gugus depan kita masing-masing. Yang kedua bisa kegiatan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau
kegiatan yang lain dalam satu gugus depan untuk melatih anak-anak siaga, tetapi dengan kesepakatan Dewan Siaga bisa belajar tentang materi-materi di luar kegiatan rutin mingguan tadi. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan pertemuan besar siaga. Pertemuan besar siaga ini diikuti oleh beberapa perindukan siaga atau dari gugus depan yang lain yang bisa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, baik itu hari-hari peringatan besar pramuka atau yang lain. Dari kesepakatan para pembina dari beberapa gugus depan, kita bisa melaksanakan untuk melatih anak-anak siaga menjadi anak yang kreatif, anak-anak yang berbudi luhur, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bertanggung jawab. Di dalam pertemuan besar siaga ini kita bisa namakan pesta siaga. Nah, pesta siaga kadang-kadang menjadi suatu ajang pertemuan dari berbagai macam gugus depan untuk berkreativitas kepada anak-anak itu sendiri, menjadi yang pertemuan yang kreatif, senang, edukatif, dan banyak bergerak. Tetapi kita garis bawahi, anak-anak siaga ini bukan mencari juara dalam pesta siaga, tetapi mencari bagaimana kehidupan sesungguhnya anak siaga, dunia siaganya. Nah, kadang-kadang untuk pesta siaga, pembina-pembina ini mencari juara, lupa kepada dunia siaga itu sendiri. Semua ditekan, semua harus ini, harus itu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang merasa takut untuk ikut kegiatan lomba atau kegiatan pesta siaga itu sendiri. Lalu dalam pesta siaga yang tadi saya sampaikan di depan bisa berbentuk berbagai macam, Kakak. Bisa dasar siaga, bisa permainan besar siaga, bisa dharma wisata, bisa pertemuan siaga atau pertemuan sehari persari, bisa karnaval siaga. Semua ini kita kemas dalam bentuk senang anak-anak itu. Jangan sampai anak-anak merasa takut. Contoh basar siaga. Basar siaga ini bisa kita kerjasama ya, bisa kerjasama dengan orang tua siswa yang ada di gugus depan kita untuk memamerkan hasil hastakarya anak-anak itu. Kalau bisa nanti ada yang membeli, anak-anak kan merasa senang bahwa hastakaryanya itu membuat bisa terjual atau bisa laku, dan anak-anak ini mempunyai motivasi yang tinggi. Lalu di dalam kegiatan yang kedua bisa permainan besar yang kita membuat anak-anak menjadi anak-anak yang terampil, anak-anak yang bertanggung jawab, cerdas, tanggap situasi dan kondisi di dalam lingkungannya dengan permainan-permainan besar. Kita kenalkan dengan lingkungan-lingkungan alam kita, alam sekitar kita. Bisa kegiatan yang ketiga ada dharma wisata. Dharma wisata ini sering kita merasa nggak mampu karena tidak ada biaya. Tetapi kita bisa mengambil bahwa dharma wisata ini mencari tempat-tempat yang umum yang sudah kita kenal atau dekat dengan lingkungan kita. Contohnya di lingkungan kita ada pabrik tahu atau pabrik tempe atau pabrik plastik. Kita bisa mengajak anak-anak itu ke tempat itu. Kita kenalkan dengan jalan kaki atau dengan kita kenalkan dengan pasar. Untuk kegiatan pesta siaga Kakak dapat berbentuk basar, permainan besar, dharma wisata, perkemahan siaga atau perkemahan sehari, karnaval siaga. Kakak, di dalam basar siaga anak-anak bisa kita ajak untuk mencari bakat. Karena membuat hastakarya, membuat sesuatu yang diciptakan kepada anak, kita pamerkan. Kita bisa bekerja sama dengan
murid supaya anak-anak ini betul-betul dihargai hasil karyanya. Lalu kita bisa mencari motivasi anak, bagaimana anak itu bisa mengembangkan permainan besar. Anak-anak bisa kita ajak di dalam lapangan, kita kenalkan lingkungan alam kita di lingkungan sekolah ini atau waktu ke depan kita berikan suatu permainan yang menyenangkan. Dalam wisata kita bisa mengajak anak-anak yang dekat-dekat tanpa biaya pun kita bisa, kakak, yaitu kita ajak dengan daerah-daerah yang dekat dengan lokasi sekolah kita, yaitu umpama ada pabrik atau dekat dengan pasar atau taman, kita ajak dalam wisata ke situ, kita kenalkan semua. Karena jiwa siaga masih jiwa mengenal, memahami, menginginkan tahu segalanya apa tuh yang di depan kita itu. Lalu untuk perkemahan siaga kita kenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di lingkungan kita. Walaupun hanya sehari, anak itu akan merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan teman-teman satu kelompok, bisa mengenal alam bebas, bisa mengenal situasi yang berbeda dengan rumahnya. Lalu kegiatan yang terakhir ada karnaval siaga. Apapun wujudnya, menggunakan pakaian apapun, menggunakan busana apapun, anak-anak itu pasti akan senang kalau kita ajak karnaval. Nah, ini kegiatan pesta siaga dapat berbentuk seperti itu, kakak. Lalu di dalam pelaksanaan pesta siaga kita bisa membuat petunjuk penyelenggaraan, kakak. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, dasar penyelenggaraan, tujuan. Bab kedua adalah penyelenggaraannya, nama kegiatannya apa, waktu dan tempat pelaksanaannya, tema kegiatan, moto, organisasi penyelenggaraan. Bab ketiga peserta, persyaratan peserta, persyaratan pembina pendamping, administrasi perlengkapannya, siaga itu sendiri. Bab 4 ada kegiatan, baik secara umum atau sifat kegiatannya, alokasi waktunya di mana. Bab 5 materi kegiatan pesta siaga itu sendiri. Bab 6 penghargaan, bab 7 pengawasan dan evaluasi, bab 7 penutup. Kakak, di dalam kegiatan ragam kegiatan pesta kegiatan pramuka siaga ini jelas-jelas kita harus tahu apa tujuan kita dan nanti apa. Contoh tadi di dalam pesta siaga ada taman-taman, ada taman budaya, taman kreativitas, taman pengetahuan, taman hastakarya, taman tepuk. Banyak sekali taman-taman yang kita buat. Semakin banyak, anak-anak itu pasti akan senang. Karena apa? Di situ akan merasakan kegembiraan bersama-sama dengan teman-temannya. Sampai di sini untuk ragam kegiatan pramuka siaga. Nanti kalau ada tugas dari panitia, kami minta untuk peserta KMD PGSD UNS bisa melaksanakan dengan baik. Kita nanti bisa diskusi, bisa sharing bersama-sama kepada tim panitia atau kepada narasumber, dan kita nanti bisa ketemu kembali. Salam pramuka, salam siap.